Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa dengan NPM A1M022055 dari program studi pendidikan IPA kelas 5A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang fenomena IPA terintegrasi menggunakan tumbuhan selada untuk melihat terjadinya proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri merupakan proses yang terjadi pada tumbuhan, termasuk pada tumbuhan selada untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang dapat digunakan tumbuhan untuk pertumbuhannya. Dalam proses ini terdapat beberapa konsep yang terlibat. Yang pertama itu ada konsep fisika. Nah, di mana proses fotosintesis dimulai dengan penyerapan energi cahaya, biasanya dari matahari oleh pigmen klorofil di dalam kloroplas daun selada. Energi cahaya ini merupakan radiasi elektromagnetik yang kemudian diubah menjadi energi kimia melalui serangkaian reaksi. Yang kedua itu ada konsep biologi. Pada tingkat biologi, fotosintesis terjadi di dalam sel-sel tumbuhan yang mengandung kloroplas. Klorofil pada kloroplas menangkap cahaya yang memicu terjadinya reaksi biokimia di membran tilokoid. Proses ini mengubah energi dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen yang sangat penting bagi metabolisme dan pertumbuhan sel-sel tumbuhan. Yang ketiga itu ada dilihat dari konsep kimia. Secara kimiawi, fotosintesis dapat dibagi menjadi dua tahap utama, yaitu reaksi terang dan siklus Kelvin atau reaksi gelap. Pada reaksi terang, energi cahaya digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi oksigen atau O2, elektron dan proton. Dalam siklus Kelvin, karbon dioksida atau CO2 digunakan untuk membentuk gula atau glukosa C6H12O6 yang menjadi sumber energi dan bahan baku bagi tumbuhan. Terdapat beberapa konsep sains berdasarkan tema yang saya gunakan, yaitu fotosintesis menggunakan tumbuhan selada. Dilihat dari materi kelas 7, ada beberapa konsep sains, yaitu kondisi lingkungan berhubungan dengan interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, cahaya matahari berhubungan dengan energi dalam sistem kehidupan, natrium bikarbonat berhubungan dengan klasifikasi materi dan perubahannya, kondisi suhu berhubungan dengan suhu dan perubahannya. Di kelas 8 terdapat beberapa konsep sains, yaitu meliputi natrium bikarbonat berhubungan dan zat aditif, kemudian cahaya matahari berhubungan dengan sifat cahaya, rangsangan berhubungan dengan gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitarnya, siklus energi dan nutrisi berhubungan dengan struktur dan fungsi tumbuhan, pertukaran CO2 dan O2 berhubungan dengan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi kelas 9 terdapat konsep sains, yaitu penjemuran yang berhubungan dengan sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusunannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan fotosintesis pada tumbuhan selada ini berhubungan erat dengan IPA terintegrasi, yaitu antara konsep fisika, yaitu menggunakan energi cahaya, konsep biologi berhubungan dengan sel dan jaringan tumbuhan, dan kimia berhubungan dengan reaksi molekul untuk menghasilkan energi yang menopang kehidupan pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan untuk melihat terjadinya proses fotosintesis dengan menggunakan alat dan bahan diantaranya yaitu ada es batu, air dengan batu, ada aquades atau air biasa. Di sini ada tumbuhan selada dan juga ada soda kue, dan juga di sini ada 4 buah botol. Langkah kerja yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita terlebih dahulu membuat suatu larutan, yaitu larutan NaHCO3 dengan menggunakan soda kue. Kita masukkan aquades ke dalam wadah yang berisi kosong. Kemudian kita masukkan soda kue ke dalam air yang telah kita isikan tadi.
kita aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Nah, kita masukkan tanaman selada ini ke dalam botol. Setelah sudah dimasukkan ke dalam botol, kita masukkan larutan NaHCO3 tadi ke dalam botol yang sudah kita isikan dengan tanaman selada. Isi sampai benar-benar penuh. Selanjutnya kita masukkan lagi tanaman selada ini ke dalam botol. Kemudian masukkan aquades atau air biasa ke dalam botol yang sudah kita isikan sama daun selada tadi. Isi sampai penuh. Yang terakhir yaitu kita isikan lagi tumbuhan selada ini ke dalam botol, tetapi kita masukkan airnya itu menggunakan air es atau air batu es. Ini sudah dingin, kita masukkan ke dalam botol. Sampai benar-benar penuh. Jadi hasil yang sudah kita lakukan untuk kita uji ke tahap proses fotosintesis. Yang pertama itu ada larutan dengan isi tumbuhan selada dengan menggunakan larutan NaHCO3. Kemudian di sini ada menggunakan air es atau es batu, dan yang terakhir itu menggunakan air biasa. Baik, untuk melihat terjadinya proses fotosintesis, kita bisa meletakkan botol yang sudah terisikan selada tadi di tempat terang dan juga di tempat gelap. Sekarang kita letakkan botol ini ke tempat yang gelap. Baik, selanjutnya yaitu kita letakkan ketiga botol yang sudah kita isi dengan tanaman selada tadi langsung ke bawah cahaya sinar matahari, baik itu dari yang berisi dengan air biasa, kemudian itu dengan air batu es, dan juga menggunakan larutan NaHCO3. Tunggu selama 30 menit dan amati jika terjadinya gelembung yang berada di antara botol-botol tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan proses percobaan melalui proses fotosintesis menggunakan selada itu, ternyata gelembung yang banyak sekali dihasilkan itu terdapat pada larutan NaHCO3. Banyak sekali gelembung dibandingkan dengan menggunakan air biasa di bawah sinar matahari. Itu ada gelembung
sedangkan pada air es itu tidak ada gelembung. Dan juga yang air biasa yang diletakkan di tempat gelap itu juga tidak ada gelembung. Nah, pemberian soda kue atau NaHCO3 itu ternyata dia itu mengandung O2 atau menghasilkan oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, fotosintesis itu juga menghasilkan yang namanya itu tadi oksigen. Nah, dan oksigen itu juga akan mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis. Dan juga fotosintesis ini juga dipengaruhi oleh pencahayaan atau cahaya matahari dan juga karbon dioksida. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.